Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun saja Anda berada, selamat berjumpa kembali dengan channel YouTube Insan Dongeng. Pada malam ini saya Bang Elgi akan melanjutkan dongeng klasik layar terkembang bagian ke-17. Terima kasih kepada semua subscriber yang selalu menemani Bang Elgi di channel ini. Semoga kita selalu mendapatkan kesehatan dan keberkahan rezeki. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Selamat mendengarkan. Pukul 1 tadi ia diantarkannya pulang ke rumah dari sekolah dan di jalan dikeluarkannya yang menurut katanya lama terkandung dalam hatinya. Tuti sudah lama menyangka bahwa lekas atau lambat hal itu akan tiba, terutama dalam waktu yang kemudian ini ia tiada sanksi sedikit jua pun lagi. Menilik kepada sikap, gerak-gerak dan kata-kata Supomo terhadap kepadanya, pasti ia akan memintanya menjadi istrinya. Dan ia sendiri pun selalu jika Supomo datang bercakap-cakap dengan dia, dengan sendirinya terasa kepadanya hatinya girang. Oleh kelemahan dirinya berhubung dengan perjuangan hatinya tiada insaf, hanyutlah ia menurutkan himbauan suara kalbunya. Suatu tenaga gaib yang nikmat menunda melandanya, menyambut bahagia yang membayang di hadapannya. Tetapi meskipun demikian, ketika perkataan yang penting itu keluar dari mulut Supomo tadi, ia terkejut, tiada dapat berkata rata. Perkataan itu tiada dijawabnya, tiada terjawab olehnya. Meskipun berulang-ulang Supomo menyatakannya dan meminta jawaban daripadanya. Sejak dari ditinggalkan Supomo tiada lainlah yang dipikirkannya, nasi tiada hendak lulus di kerongkongannya. Malahan pakaiannya sampai lupa ia menukarnya, dan dalam ia melayani adiknya itu, tiada berhenti-henti terkilat-kilat kepadanya perkataan Supomo, menyatakan cintanya kepadanya. Waktu adiknya tertidur itu agak tenanglah hatinya berpikir, bagaimana akan diterimanya atau tiada permintaan Supomo itu? Kalau Supomo tiada diterimanya, apabila lagikah ia akan bersuami? Usianya sekarang sudah 27 tahun. Siapa tahu kesempatan ini ialah kesempatan yang terakhir baginya. Kalau dilepaskan pula, akan terlepaslah untuk selama-lamanya. Kalau pikirannya sedang demikian, maka lemahlah seluruh sendi badannya. Perasaan kehampaan yang telah berbulan-bulan memberatkan hatinya datanglah mengepul dan memaksanya mengatakan ya kepada Supomo. Sebab Supomo seorang yang baik hati, penuh kasih sayang. Cintanya yang dikatakannya itu tiada boleh tidak lahir dari kalbunya benar. Sudah lebih 6 bulan ia berkenalan dengan dia. Tetapi apabila seolah-olah telah putuslah maksudnya demikian oleh kemenangan perasaan hatinya, maka timbullah timbangan yang menyelidiki dan menyiasati keputusan yang diambilnya itu. Baiklah, ia kawin dengan Supomo. Dapatkah ia mencintai dan menghormatinya? Dapatkah ia memberi bahagia kepadanya sebagai suaminya? Dapatkah ia sendiri merasa berbahagia dengan Supomo? Laki-laki yang lemah lembut, baik hati tetapi biasa dalam segala-galanya dan tiada sedikit turut hidup dengan pergerakan kebangunan bangsanya. Bertalu-talu datang pertanyaan membanjiri pikirannya, sekejap terkilat kepadanya bahwa kenikmatan pergaulannya dengan Supomo waktu yang akhir ini ialah usaha jiwanya melarikan dirinya dari perasaan kengerian akan usianya yang sudah 27 tahun. Bengis dan kejam dikoyakannya tenda kekaburan tempat perasaannya bersembunyi, dan bengis dan kejam dihadapinya soalnya yang sebenar-benarnya kawin untuk melepaskan perasaan kecemasan. Sebabnya cinta sebenar-benarnya tiada akan dapat ia terhadap kepada Supomo yang dalam segala hal menurut pandangan matanya tiada lebih daripadanya, meskipun ia mendapat ijazahnya di negeri Belanda. Dalam ia dengan
kejam dan bengis membela isi kalbunya sendiri itu, kedengaran kepadanya bunyi orang mengetuk pintu. Dipasangnya telinganya terang-terang dan terdengar kepadanya bunyi ketuk itu berulang-ulang. Perlahan-lahan berdirilah ia dari tempat duduknya dan berjingkat-jingkat supaya jangan mengusik adiknya yang lagi tidur. Berjalanlah ia keluar. Kelihatan kepadanya seorang anak kira-kira umur 14 tahun. Melihat rupanya tahu sekali ia bahwa anak itu adik Supomo, sebab pada mukanya ada cahaya kelembutan yang terbayang pada air muka kakaknya. Berdebar-debar hatinya menerima surat yang bersampul dari anak itu ketika ia bergesa-gesa hendak masuk, sebab ingin hendak mengetahui isinya. Dari jalan kedengaran kepadanya bel bunyi sepeda, dan nampaklah kepadanya Yusuf. Belum lagi ia turun dari sepedanya, sudah kedengaran ia bertanya, "Betapa keadaan Maria?" "Masih seperti biasa saja, tetapi sekarang ia tertidur. Marilah engkau naik," jawab Tuti kepada Yusuf. Yusuf menyandarkan sepedanya dan naiklah ia ke rumah, mengikuti Tuti masuk ke kamar Maria. Meskipun hati-hati benar orang berdua itu masuk, tetapi Maria terbangun juga. Mukanya yang pucat itu tersenyum antara kelihatan dengan tiada, memandang kekasihnya yang datang melihatnya itu. Sebentar Tuti menemani Yusuf bercakap-cakap dengan Maria, tetapi sebab tiada dapat ia menahan hatinya, hendak membaca surat yang baru diterimanya itu. Berkatalah ia, "Yusuf, duduklah engkau sebentar. Saya dari pulang sekolah tadi, belum bertukar pakaian lagi. Sekarang hari sudah 4:30. Biarlah saya membersihkan badan sebentar," kata Tuti kepada Yusuf. Lalu keluarlah ia dari kamar Maria, masuk ke kamarnya. Pekerjaannya yang pertama sekali ialah membuka sampul surat dari Supomo. Bersinar-sinar matanya menelan segala yang tertulis di dalamnya. Supomo menceritakan bahwa telah lama ia mencintainya, tetapi selama itu cintanya disimpannya saja di dalam hatinya, hingga akhirnya ia tiada dapat menyimpannya lagi. Dilukiskannya betapa ia berharap Tuti membalas cintanya itu. Minta maaf ia mendesak Tuti tadi, selekas-lekasnya memberi jawab, pikirkanlah segala, masak-masak, supaya jangan ia menyesal di kemudian hari. Tetapi sementara itu dimintanya juga supaya besok pagi ia mendapat jawaban yang baik dari Tuti, sebab terlampau berat rasa kepadanya menanti seperti sekarang, terombang-ambing di laut, tidak di darat, tidak. Sangat bersahaja bunyi surat itu, dan di sana sini terasa kepada Tuti pujaan yang tulus terhadap kepada dirinya. Dan di dalam hatinya yakin ia seyakin-yakinnya bahwa Supomo sesungguh-sungguhnya mencintainya. Beberapa lamanya lemahlah rasa hatinya sesudah membaca surat itu. Cinta yang semesra itu tidak akan mungkin tersuak lagi rasanya seumur hidup. Lena diletakkannya surat itu di atas tempat tidurnya dan dibukanya pakaiannya di dalam cermin lemari yang besar itu. Nampak kepadanya bayangan badannya, dengan tiada diketahuinya terhenti tangannya membuka pakaiannya dan melihatlah kepada gambarnya dalam cermin. Tidak muda lagi rupanya. Masa muda remaja sudah mulai lenyap. Cahaya wajah perawan yang baru naik tiada lagi bersinar pada mukanya. Malahan oleh pakaian yang berat bersungguh-sungguh sejak dari umumnya 18 tahun, di mukanya terbayang kesuraman yang biasa terdapat pada orang yang terlampau berat memikirkan soal hidup. Lurus ia berdiri di hadapan cermin yang besar itu dengan pakaiannya setengah terbuka. Lebih nyata diamat-amatinya dirinya di dalam cermin itu, dari mukanya ke lehernya, ke dadanya, sampai ke kakinya. Dan keras datang tiba-tiba mendorong pikiran dalam hatinya melihat badannya yang kukuh dan berisi itu. Sekaliannya ini akan lisut sendirinya, sia-sia seperti kembang yang tiada jadi gugur ke bumi. Tiada akan pernah ia melekapkan anaknya sendiri ke dadanya. Tiada akan pernah ia mendengar suara yang mesra memanggil bunda, mencari perlindungan di pangkuannya. Sedih menyayat ke dalam hatinya dan terlemah terhadap perasaan kehampaan yang tiada terderita rasanya. Katanya dalam hatinya,
Kalau tidak saya terima sekali ini, apabila datang kesempatan yang lain, sahut Tuti. Kata Tuti di dalam hatinya. Terlelah oleh kekusutan pikirannya sendiri, undurlah ia beberapa langkah ke tempat tidurnya, dan dengan pakaian yang setengah terbuka itu, direbahkannya dirinya di tempat tidurnya terseduh-seduh. Oh, sejak perjuangan batinnya beberapa bulan ini, telah berapa kalikah tempat tidurnya melihat ia putus asa demikian. Tiada tahu ia berapa lamanya ia terlentang di tempat tidurnya, terombang-ambing di tengah perjuangan perasaan dan pikirannya. Sebentar seraya, tidak mungkin tidak, ia harus menerima permintaan Supomo itu, sebab kesempatan yang serupa itu tiada akan datang lagi. Tetapi sebentar ditangkapnya dirinya, kalah oleh perasaan kelemahan. Ia tiada dapat cinta akan Supomo dengan sepenuh-penuh hatinya, sebab Supomo tergambar kepadanya hanya sebagai orang yang baik hati, yang tiada mempunyai sesuatu kecakapan yang akan dapat dipujanya. Kalau ia menjadi istrinya, maka perbuatannya itu bukanlah oleh karena cintanya kepada Supomo, tetapi untuk melarikan dirinya dari perasaan kehampaan dan kesepian. Dan dapatkah demikian ia merendahkan derajat perkawinan? Ia yang senantiasa berteriak perkawinan atas cinta, atas harga menghargai kedua belah pihaknya. Bolehkah sedemikian ia mendurhaka kepada asasnya sendiri? Ia yang mengemukakan dirinya sebagai penunjuk jalan yang baru bagi perempuan bangsanya. Sebentar tiada kuasa sebagai orang yang putus asa merasa kekalahannya, sebentar sebagai seorang yang menang, yang dengan insaf tahu apa yang akan harus dibuatnya dan telah mengambil keputusan tiada akan berbuat sesuatu yang berlawanan dengan pikirannya. Demikianlah keadaan perempuan yang malang itu beberapa lamanya. Di luar matahari telah turun di balik pohon-pohon di seberang sungai, dan di alam di tepi kali Cideng itu perlahan-lahan terjalin sinar kekabur-kaburan sebagai utusan malam yang segera akan turun. Tiba-tiba Tuti terkejut mendengar Maria batuk dan Yusuf seperti orang kecemasan memanggil Juhro, minta ambilkan tempolong. Cepat ia berdiri dari tempat tidurnya dan segera dipakainya pula pakaiannya yang baru seperdua dibukanya itu. Tiba di kamar Maria, nampak kepadanya adiknya itu muntah mengeluarkan darah dari mulutnya ke dalam tempolong yang dipegang oleh Yusuf. Sebelum diketahui ia sudah berteriak, "Darah, darah Yusuf, darah, mana bapak? Mengapa adikku demikian?" Dan ia berlari-lari keluar pula memanggil bapaknya yang baru berdiri-diri di depan, melihat ke jalan besar mengambil angin. Bergesa-gesa orang berdua beranak itu masuk ke kamar Maria yang belum juga berhenti meludahkan darah dari mulutnya. Tuti segera mengambil tempolong dari tangan Yusuf, sedangkan Wiraatmaja tiada berhenti membelai-belai rambut anaknya yang letih menjulurkan kepalanya meludah ke dalam tempolong. Yusuf bertanya kepada Tuti, adakah Maria sebelum itu batuk-batuk? Tuti menganggukkan kepalanya. Sejak beberapa hari sesungguhnya ia batuk-batuk kecil, tetapi sangka mereka tiada mengapa. Diam Yusuf mendengarkan cerita Tuti, dan setelah ditanyakannya beberapa hal yang berhubungan dengan itu, lalu katanya kepada Wiraatmaja, "Bapak, baiklah kita menyuruh dokter datang sekarang ini, supaya Maria dapat diperiksanya benar-benar. Kalau ditunggu-tunggu, siapa tahu nanti berbahaya, sebab kita belum tahu benar apa penyakitnya itu." Wiraatmaja dan Tuti pun demikian juga pikirannya, dan demikianlah Yusuf keluar akan pergi menelepon dokter penyuruh datang. Sementara itu Maria telah berhenti meludah, dan ia telah bersandar pula pada bantal kepalanya. Pucat benar rupa mukanya, dan seluruh badannya letih oleh mengeluarkan darah banyak itu. Tiada berapa lamanya datanglah dokter yang dipanggil Yusuf. Maria diperiksanya sangat teliti, dan akhirnya ia tiada sangsi lagi bahwa Maria mendapat penyakit batuk darah, sakit malaria yang sangat melemahkan badannya. Rupanya memberi kesempatan kepada penyakit TBC yang sudah lama dikandungnya dalam badannya untuk memecah keluar. Kepada Yusuf diberi dokter itu nasihat selekas-lekasnya.
membawa Maria ke rumah sakit supaya di sana dapat diperiksa dan diobat selanjutnya. Sampai jauh malam barulah Yusuf pulang ke rumahnya. Ketika itu Maria agak terlalap sedikit. Wiratmaja masuk ke kamarnya dan tinggallah Tuti sendiri di kamar adiknya. Maksudnya akan tidur di kursi panjang di hadapan tempat tidur Maria menjaganya. Tetapi baru ia terbaring, pikirannya telah terpaut terbelit pula pada permintaan Supomo yang besok harus dijawabnya. Terhambung dan terhempas pula lah ia antara perasaannya yang kuat menarik, menghanyutkan dengan pikirannya yang nyata dan terang. Semalam-malaman itu matanya tiada dapat dipicingkannya, dan pagi-pagi ketika kedengaran bunyi kokok ayam pertama, bangunlah ia dan pergi ke kamarnya. Dipasangnya lampu dan dipaksanya dirinya duduk menghadapi meja tulisnya. Dalam perjuangan yang serasa menghancurkan kalbunya dan memecahkan otaknya itu, akhir-akhirnya dikeraskannya hatinya mengambil keputusan. Ia tiada boleh lemah, ia tiada boleh mendurhaka kepada asasnya sendiri. Maka diambilnya kertas dan menulislah ia kepada Supomo menjawab permintaannya. Supomo, percayalah kepada saya bahwa keputusan ini saya ambil sesudah menderita perjuangan batin yang serasa hendak menghancurkan seluruh jiwa saya. Dari sejak engkau mengantarkan saya pulang ke rumah kemarin sampai petang, sampai malam, dan sampai parak siang, waktu saya menulis surat ini, saya lemas terkatung-katung antara terbenam dan merapung. Supomo, telah lama saya merasa bahwa saat ini lambat laun akan datang. Lemah oleh kesepian hati saya, terbayangkan oleh saya kepadamu bahwa cintamu akan saya sambut. Sekarang setelah saya dapat melihat sekaliannya itu dari tempat yang lantang pemandangan ke segala penjuru, sekarang terasalah kepada saya bahwa saya berdosa kepadamu, berdosa. Sebab saya membangkitkan harapan dalam hatimu, harapan yang kemudian tiada dapat saya penuhi. Maafkanlah saya, Supomo, maafkanlah saya, Supomo, maafkanlah. Saya pun hanya manusia juga, manusia yang lemah, yang tiada selalu dapat menguasai dirinya. Sekarang saya sudah menyelidiki hati saya, kejam dan bengis, tiada pandang memandang. Segala sudut dan relung yang gelap tersembunyi sudah rasa senteri dengan lampu yang seterang-terangnya, dan saya sudah tahu hati saya sejelas-jelasnya. Engkau, Supomo, boleh tidak harus tahu apa sebabnya, maka saya mengambil keputusan serupa ini agar jangan salah pikiranmu terhadap kepada diri saya. Oh, Supomo, engkau tiada tahu betapa besar gelola perasaan saya yang mendesak saya mengatakan ya terhadap kepada permintaanmu itu. Dalam kelemahan hidup saya sebagai perempuan yang ngeri melihat umurnya amat cepat bertambah jumlahnya. Berkali-kali saya terempas dipukulkan gelombang ke pantai tiada berdaya. Berkali-kali saya serasa kalah mendengar desakan hati saya yang berkata, biarlah, terimalah, apa tujuan hidupmu? Tetapi sekarang setelah saya bengis dan kejam menyelidiki segala lekuk dan relung hati saya, sekarang insaf saya seinsaf-insafnya bahwa apabila saya menerima permintaan itu, perbuatan saya itu semata-mata perbuatan putus asa, melarikan diri dari kengerian perasaan kesepian seseorang perempuan yang merasa umurnya amat cepat bertambah tinggi terhadap kepada cintamu yang mulia dan suci itu, yang lahir dari hatimu yang lembut dan penuh kasih sayang. Saya tiada dapat memberikan sesuatu yang setara dengan itu. Hati saya kosong, dan jika semisalnya saya menerima permintaanmu itu, maka penerimaan itu hanyalah berarti mencari pengisi kekosongan itu. Dan bolehkah perkawinan saya rendahkan menjadi demikian? Saya yang berpuluh-puluh kali di hadapan orang banyak menyerang dan menghancurmukan perkawinan cara lama di kalangan bangsa kita, oleh karena ia tiada diikat oleh kemesraan cinta dua jiwa yang berjanji bersama-sama menjalani hidup. Saya yang telah bertahun-tahun mempertahankan kemuliaan perkawinan, yang kedua belah pihaknya dengan insaf sepenuh-penuhnya
menyerahkan dirinya dalam perjanjian yang suci. Bersambung. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.